Kita ulang ya. Jadi materi kita hari ini adalah uji T. Ini PowerPoint ini saya ambil dari milik Hani Cruz Diarti, ini mahasiswa di salah satu kampus. Jadi definisi uji T atau T-test ini dulu namanya T-student. Ada artikel yang membahas kenapa dulu tidak dinamakan. Biasanya uji-uji itu dinamakan dengan siapa yang melakukannya, tapi untuk uji T itu waktu itu ada sejarahnya kenapa disebut uji T. Di sini saya tidak akan membahas karena akan panjang sekali. Jadi uji T biasa ditemukan dalam statistik-statistik yang sifatnya praktis. Sifatnya praktis yaitu yang tidak butuh asumsi-asumsi tertentu yang terlalu canggih atau terlalu advance untuk kita kaji. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa statistik itu terdiri atas dua, ada yang parameter dan ada yang non parametrik, dan uji T termasuk dalam statistik yang parametrik. Statistik uji ini digunakan untuk menguji hipotesis. Nanti kita akan bangun hipotesis. Misalnya, variabel Y-nya apa? Produksi. Variabel X1 apa? Harga input, X2 jumlah tenaga kerja, X3 jumlah input, dan sebagainya. Kita akan bangun. Salah satu dari ketiga variabel itu, apakah ada yang berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, yaitu jumlah produksi? Nah, kita uji dengan menggunakan uji secara parsial, uji T. Uji T ini digunakan ketika informasi mengenai nilai varians atau ragam populasi tidak diketahui. Tapi kalau varians atau ragamnya diketahui, kita pakai uji yang lain. Nanti baru kita pelajari. Nah, ini rumus uji T, di mana nilai rata-rata atau X bar dari T dikurangi dengan nilai rata-rata X bar dari C dibagi dengan varians dari T dibagi jumlah sampel dari T dibagi variabel dari C dibagi jumlah sampel dari C. Dikuadratkan. Karena ini yang kita cari sudah varians, bukan lagi standar deviasi lagi, makanya dia dikuadratkan. Jadi ada uji T 1 sampel, ada uji T 2 sampel. Nah, uji T 2 sampel ini dibagi. Yang pertama ada yang independen, ada yang berpasangan atau paired T-test. Crescentia, nih, tolong baca. Uji T satu sampel. Yang pertama, hanya digunakan untuk satu sampel. Yang kedua, prinsip pada uji ini adalah menguji apakah suatu nilai tertentu berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Yang ketiga, nilai yang dimaksud pada uji T satu sampel pada umumnya adalah nilai parameter untuk mengukur suatu populasi. Ya, ingat, tadi saya sudah sedikit memberikan gambaran bahwa ada namanya parametrik dan non-parametrik. Kalau parametrik biasanya kita pakai sampel untuk mendefinisikan populasi. Makanya kemarin kita sudah belajar tentang normalitas dan homogenitas. Data itu harus tersebar secara normal untuk errornya dan juga homogen. Jadi setiap perwakilan sampel yang kita pilih itu betul-betul mewakili dari populasi, bukan kita pilih yang hanya golongan tertentu atau nilai tertentu. Jadi harus memenuhi kriteria itu. Dan nilai parameter itu dipakai untuk mengukur populasi. Kalau sudah normal, sudah homogen, di situ kita bisa anggap bahwa hasil apapun yang kita uji nanti menggunakan uji T satu sampel, parameter yang keluar betul-betul bisa digunakan untuk mengukur populasi. Nah, ini uji T satu sampel, T-nya sama dengan X bar kurang mu dibagi standar deviasi per akar dari jumlah sampel. Jadi mu itu apa? Nilai parameter. Ada keterangannya di sini. Yang berikut, Emmanuel Irfan, tolong baca. Uji T2 sampel independen. Metode yang digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata dari dua populasi yang bersifat independen. Independen maksudnya adalah bahwa populasi yang satu tidak dipengaruhi atau tidak berhubungan dengan populasi yang lain. Paling sering dijumpai di kehidupan nyata. Terima kasih. Ya, dua sampel ini independen ya.
Independen itu artinya bebas, merdeka. Makanya kalau terjemahan dari kata merdeka itu biasa disebut independen. Bebas. Bebas, betul. Jadi sifatnya independen, tidak saling mengikat. Jadi dia tidak saling berpengaruh atau tidak saling berhubungan. Tadi misalnya jumlah tenaga kerja kita asumsikan tidak berpengaruh dengan antara sampel yang satu dan sampel yang lain itu tidak punya keterkaitan. Kalau di pertanian itu berarti antara rumah tangga petani yang satu dengan rumah tangga petani yang lain atau asetnya berbeda-beda. Jangan mereka dua rumah tangga tapi menggarap aset yang sama. Itu nanti datanya itu tidak independen. Itu data yang saling berkaitan. Itu yang harus kita pastikan di kehidupan nyata. Nah, ini karena kalian lihat, kalau tadi satu sampel kan dia hanya nilai parameter, mu. Sedangkan kalau dua sampel, yang membedakan adalah X-nya 2. Ada X1, ada X2. Rata-rata dari kelompok 1 dan rata-rata dari kelompok 2. Oke, sekarang get through this but Vanu. Tolong baca. Siap. Metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas atau berpasangan. Ciri-ciri yang paling sering ditemui adalah satu individu atau objek penelitian dikenai dua buah perlakuan yang berbeda. Yang ketiga, peneliti memperoleh dua macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua. Dan yang terakhir, perlakuan pertama mungkin saja berupa kontrol, yaitu tidak memberikan perlakuan sama sekali terhadap objek penelitian. Oke, ini uji pasangan. Pasangan itu bahasa Inggrisnya pair. Pair kita satu dapat perlakuan, satu tidak. Contohnya begini. Kalau di pertanian, satu tanaman, satu petak dengan jumlah luasan yang sama, misalnya 1 hektar dengan 1 hektar, ada 2 petak, yaitu satunya 1 hektar, yang satunya juga ukuran sama. Satunya kita pakai pupuk jenis tertentu, yang satu kita tidak pakai pupuk. Terus nanti kita mau bandingkan pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi kita akan memperoleh dua macam data sampel. Atau kita pakai pupuk yang berbeda, jadi kita mau bandingkan begitu. Mana yang lebih berpengaruh terhadap produksi. Oke, ini rumusnya. Jadi ini nilai rata-rata kelompok 1, mu ini rata-rata kelompok 2. Jadi kenapa disebut O ini atau 0? Itu karena biasanya ini yang jadi kontrol. Yang X bar ini adalah yang kita mau uji, kita pakai perlakuan. Ini yang tidak, yang kebalikannya begitu. Nah, ini kalau standar errornya, rumusnya standar error sama dengan XT kurang XC. Treatment, T ini artinya treatment, C ini kontrol, artinya yang di X, rata-rata X bar T ini adalah yang kita lakukan pengujian, kita mau tujuannya apa, yang satu adalah yang sebaliknya, kontrol. Setelah itu kita hitung variansnya, ragamnya. Oke, sekarang Efrem Marinus Nabu, tolong baca. Uji satu arah dan uji dua arah. Uji satu arah. Yang pertama, uji satu pihak atau uji satu arah digunakan untuk melakukan uji hipotesis ketika peneliti memiliki asumsi tambahan mengenai kecenderungan dari suatu karakteristik. Yang kedua, pengajuan dan dalam uji satu arah adalah sebagai berikut. Yang pertama, H sama dengan ditulis dalam bentuk persamaan atau menggunakan tanda sama dengan.
H1 ditulis dalam bentuk lebih besar atau lebih kecil. Sudah. Itu H0 dan H1. Bukan H saja kamu baca. Ya, Pak. Jadi ditulis dalam bentuk persamaan. Kata persamaan ini kan biasa ada sama dengan. H1-nya, biasanya H0 sama dengan 0. Kalau satu arah, berarti kita tulis kalau lebih besar atau lebih kecil. Kalau dia dua arah, kita pakai sama dengan dan tidak sama dengan. Saya mau dengar suaranya Franciscus Charles Sassi. Pokoknya siapa yang kameranya mati, saya tunjuk. Franciscus Charles Sassi, halo. Oh, Franciscus tidak muncul. Ada tidur, Pak. Selamat siang, Pak. Oh ya, mana Franciscus? Saya tolong baca dulu. Uji dua arah. Yang pertama, uji dua pihak atau uji dua arah. Digunakan ketika peneliti tidak mempertimbangkan mengenai arah atau kecenderungan dari karakteristik. Yang kedua, pengajuan dan dalam uji dua arah adalah sebagai berikut. H0 ditulis dalam bentuk persamaan menggunakan tanda sama dengan. H1 ditulis dengan menggunakan tanda Tanda apa, Franciscus tidak tadi? Ya, apa? tidak sama dengan. Tidak sama Tidak sama dengan. Ya, berarti Franciscus tidak tidur tadi. Dia Tidak, Pak. Coba saya lihat kamera kamu aktif dulu. Kamu di mana ini? Oke, wah, ini seperti Franciscus ini bagus. Dia pakai kemeja, tidak apa-apa yang lain, tidak apa-apa. Yang penting pakai baju ya. Tapi tampak sekali Franciscus sangat siap mengikuti kuliah. Oke, jadi ada ujinya, ada yang satu arah, ada yang dua arah. Jadi kalau satu arah itu kita punya asumsi, nilainya positif atau negatif. Asumsi itu dari mana? Ya dari teori. Jadi misalnya kita asumsi pemberian pupuk, semakin banyak jumlah pupuk akan meningkatkan produksi. Berarti harapannya apa? Positif atau negatif? Lebih besar atau lebih kecil? Halo? Lebih kecil, Pak. Masa lebih kecil? Dengar baik-baik pernyataan saya. Pemberian pupuk, menurut kalian kalau kita berikan pupuk lebih banyak, akan meningkatkan produksi atau tidak? Meningkat. Meningkatkan, Pak. Pak. Meningkatkan produksi. Betul? Betul. Betul. Pada level tertentu sesuai dosis. Tapi ingat kurva kemungkinan produksi pada level tertentu, the law of diminishing return itu kalau di ekonomi produksi, ekonomi mikro akan terjadi declining, penurun. Makanya jumlah pupuk itu harus dikontrol. Biasanya sesuai dengan saran dari penyuluh. Makanya jangan langsung bilang otomatis. Kita harus uji. Makanya di sini disebut namanya uji. Segala sesuatu yang kalian terima itu jangan kalian langsung percaya. Harus diuji dulu kan. Sekarang saya tanya kalian. Kalau tiba-tiba ada awan gelap di dekat tempat tinggal kalian, itu tanda apa?
Hujan, Pak. Mau hujan. Hujan. Tanda-tanda mau hujan, Pak. Tanda mau Hujan, Pak. hujan. Apakah pasti terjadi hujan? Tidak, Pak. Belum. Belum tentu. Tidak, Pak. Belum, Pak. Itu Belum hipotesis. tentu. Nah, itu yang namanya hipotesis. Hipotesis itu berdasarkan berbagai indikator kita mengambil dugaan sementara. Apakah hal tersebut pasti? Tidak. Makanya perlu yang namanya uji lagi. Ya. 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 Ya, Theophilus, bagaimana Theophilus? Tidak, Pak. Oh, saya kira di situ Theophilus. Saya tidak lihat Theophilus, jadi saya bertanya ini. Oke, jadi ada uji satu arah, ada uji dua arah. Kalau satu arah, kita sudah punya asumsi. Apakah dia positif atau negatif, lebih besar atau lebih kecil. Sedangkan kalau uji dua arah, kita belum tahu. Intinya, dia kalau hipotesis awalnya 0, berarti hipotesis alternatifnya, hipotesis satunya tidak sama dengan 0. Bisa dia negatif, bisa dia positif, tapi kita tidak terlalu mempertimbangkan positif atau negatifnya. Tidak mempertimbangkan magnitude-nya juga. Nah, oke, di sini kalian lihat. Theophilus, tolong baca. Ya, Pak. Tolong baca, Theophilus. Ya, siapa? Tadi siapa? Dari bagian mana, Pak? Dari yang terlihat di layar saja, toh. Kalau dari awal kemerdekaan nanti capek. Untuk Dari atas. untuk menginterpretasikan Judulnya uji- dibaca dulu. interpretasi uji T. Untuk menginterpretasikan uji T terlebih dahulu harus ditentukan. Yang pertama nilai A. Itu bukan A, Theophilus. Itu apa? Nilai alfa. Oke. Tingkat kesalahan atau error. Yang kedua, DF atau degree of freedom. Sama dengan N kurang K. Oke. Untuk uji kurang T, yang satu sampel DF kurang sama dengan N kurang 1. Kedua, untuk uji kurang T, T2 sampel independen, DF kurang sama dengan N kurang 2. Ketiga, untuk uji T berpasangan DF sama dengan N kurang 1. Yang berikut, bandingkan nilai T kurang hitung dengan nilai T kurang tabel. Pertama, apabila Halo, Theophilus, bagaimana? coba T kurang begini. Apabila kurang T hitung lebih dari T kurang tabel berbeda secara signifikan atau HO ditolak. Yang berikut
kurang T kurang hitung kurang dari T tabel tidak berbeda secara signifikan atau HO2 diterima. Oke, berarti Terima cara kasih. bacanya begini, uji T1 sampel, uji T2 sampel, begitu Theophilus. Oke, Siapa? oke. Saya lihat waktunya. Oke, sisa 4 menit kita lanjut saja. Ini ada contoh. Untuk mempelajari kemampuan belajar tentang menjumlahkan bilangan, 10 anak laki-laki dan 10 anak perempuan telah diambil secara acak. Sampelnya berapa banyak? Baru mau belajar ini baru. 10, Pak. 10. Oke. Sampelnya ada berapa banyak? 10, Pak. Oke. Kalian lihat, dari pengalaman masa lampau, kemampuan belajar anak laki-laki umumnya lebih baik dari kemampuan belajar anak perempuan. Ini maknanya apa? Ini hipotesisnya. Hipotesis itu dibangun dari pengalaman, dari teori. Jadi di sini hipotesis kecenderungannya adalah anak laki-laki itu kemampuan belajarnya lebih baik daripada anak perempuan. Apakah kalian percaya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Ini Tidak, Pak. bukan masalah gender, tapi ini berdasarkan pengalaman. Kalian percaya atau tidak? Kalau tidak, berarti apa yang harus kita lakukan? Uji, Pak. Kita harus Harus uji, Pak. Oke. Sekarang kita lihat dari narasi dan contoh seperti ini, kita harus rubah bentuknya ke tabel. Namanya proses tabulasi. Yang pertama kita harus lakukan adalah mengambil rata-rata hasil ujian untuk anak laki-laki dan perempuan. Jadi mu L ini rata-rata untuk laki-laki, mu P ini rata-rata untuk perempuan. Kita bangun hipotesis. Jadi hipotesisnya adalah antara laki-laki dan perempuan ini tidak ada perbedaan. Jadi hipotesisnya mu P kurang mu L itu sama dengan 0. Sedangkan karena ini satu arah, kita lihat hipotesis alternatifnya di situ berdasarkan soal tadi bilang laki-laki umumnya lebih baik. Jadi kita beri tanda lebih besar daripada 0. Setelah itu data kalian hitung, kalian urutkan dari atas ke bawah, ambil totalnya. Setelah itu kalian bedakan. Bedakannya bagaimana? Selisih antara ini mu P kurang mu L. 30 dan 1 selisihnya berapa? Bedanya 1. 21, 22 selisihnya berapa? 1. 21, 37 selisihnya berapa? 16. Ini kan ada selisih masing-masing. Setelah itu kita ambil, karena masih ada nilai negatif, setelah kita jumlahkan di bawah, masing-masing dari beda ini kita kuadratkan. Jadi 1 pangkat 2, 1. 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 1. 16 pangkat 2 berapa? 256 dan seterusnya, sehingga tidak lagi ada nilai negatif dan kita ambil totalnya di bawah. Lalu kalian masukkan ke rumus ini. Ambil rata-rata. Jadi tadi totalnya berapa? 239 bagi sampelnya berapa? 10. Dapat 23,9. 283 bagi 10, 28,3. Beta rata-rata jadi 28,3. Ini parameter rata-ratanya dikurangi dengan 23,9. Dapat hasilnya 4,4. Kalian hitung SB-nya. Standar deviasinya masing-masing. Jadi jumlah sampel dikali beta kuadrat. Beta kuadrat berapa di sini? 1352. Dikurangi dengan beta yang dikuadratkan. Dikali 10. Ini degree of freedom-nya, N kurang 1. Dapat hasilnya, SB-nya itu 11,34. Kita hitung. T-nya sama dengan beta hat dibagi standar deviasi dari beta hat
dibagi lagi akar dari N. 4,4 bagi 11,34 dibagi akar dari 10. Akar dari 10 berapa? Nanti dapat hasilnya 1,227. Setelah itu, kalian lihat di tabel T. Kalian lihat di tabel T dengan derajat bebasnya ini, peluangnya 0,95, dapat hasil